Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di Longka, Aceh Besar. Dengan adanya SPBUN tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan anggotanya. Dalam memenuhi kebutuhan nelayan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM resmikan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN di Aceh Besar. Peresmian SPBUN solar subsidi untuk koperasi nelayan beralamat di Jalan Tebikin Gaki Tuan Mon Ikeun, Kecamatan Longha, Aceh Besar. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan, pihaknya bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bekerja sama untuk menghadirkan SPBUN melalui program solar koperasi nelayan. Adapun program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bagi nelayan, sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia. Setiap desa nelayan kalau kita bangunkan seperti ini, para nelayan nanti dengan mudah bisa mengakses solar yang harga SPBU. Karena ini penting karena tadi saya sampaikan 60% biaya produksi para nelayan ini habis untuk biaya bahan bakar, bahan solar. Sehingga kalau kita sediakan harga solar dengan harga SPBU, insya Allah nilai tukar nelayan, kesejahteraan nelayannya akan lebih baik. Menurut Menteri Teten, sektor kelautan Indonesia sebenarnya memiliki potensi keunggulan dengan keragaman sumber daya laut yang besar. Namun pengembangannya saat ini belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, Teten berharap Koperasi Tunas Usaha Sejahtera tidak hanya mengolah solar bagi para nelayan saja, tetapi juga mengembangkan potensi sumber daya yang ada agar bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan anggotanya. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi optimis Indonesia Maju 2045 dapat terwujud dengan keberadaan desa mandiri. Hal ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Target Indonesia Maju 2045 diyakini bisa terwujud dengan keberadaan desa mandiri yang bebas stunting dan kemiskinan ekstrim di berbagai daerah. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Majid menyampaikan, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Kemendes PDTT ikut memastikan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk menopang pencapaian tujuan pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia Maju melalui pembentukan desa mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut, Kemendes PDTT menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus menuntun desa melalui penyaluran dana desa langsung ke rekening kas desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi kembali diperpanjang mulai hari ini hingga 19 Mei 2023. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, Indonesia tahun ini mendapat kuota sebesar 221.000, terdiri atas 203.000 jamaah reguler dan 17.000 jamaah haji khusus. Kementerian Agama kembali memperpanjang jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah hingga 19 Mei 2023. Perpanjangan ini mengingat masih banyak calon haji yang belum melunasi biaya haji. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab menyebut, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jamaah haji, terdiri dari 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Sementara pelunasan biaya perjalanan haji berlangsung sejak 11 April hingga 5 Mei 2023. Saiful mengatakan, pada batas waktu tersebut sebanyak 188.964 jemaah telah melunasi biaya haji atau masih tersisa sekitar 14.000 yang belum melunasi. Menurut Saiful, jemaah yang namanya tercantum dalam daftar jemaah berhak melunasi 1444 Hijriah sejak 11 April 2023. Namun belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan tetap diberi kesempatan. Lebih lanjut, Saiful menambahkan pada tahap perpanjangan ini pihaknya juga akan memberikan kesempatan kepada jemaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan untuk melakukan pelunasan BP. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh bahkan menambah jumlah jemaah cadangan dari awalnya diberlakukan secara merata sebesar 15% dari kuota masing-masing provinsi menjadi dihitung secara proporsional.
Provinsi dengan sisa kuota masih cukup banyak, jumlah cadangan yang diberi kesempatan melunasi mencapai 40%. Sementara jika sisa kuotanya tinggal sedikit, jumlah cadangan ditambah menjadi 20%. Ada 9 provinsi dengan kuota cadangan 20%, yaitu Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sebanyak 12 provinsi dengan kuota cadangan 25% yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Provinsi dengan kuota cadangan 30% adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Sementara itu pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengukuhkan Emergency Medical Team Regional dan memberikan penghargaan kepada Emergency Medical Team Regional Tipe 2 Indonesia dalam misi bantuan kemanusiaan gempa Turki. Penghargaan tersebut diberikan kepada 105 orang anggota tim dan 14 orang tenaga pendukung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penghargaan sekaligus mengukuhkan tim cadangan kesehatan Emergency Medical Team Regional di Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Penghargaan tersebut diberikan kepada 105 orang anggota tim dan 14 orang tenaga pendukung yang diwakili oleh 23 orang, terdiri dari berbagai profesi di bidang kesehatan dan non-kesehatan yang berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga, TNI, Polri, organisasi profesi, serta LSM melalui program tenaga cadangan kesehatan. Pada kesempatan yang sama, Budi menekankan pentingnya memiliki tim cadangan kesehatan sebagai antisipasi untuk mengurangi hilangnya nyawa saat terjadi bencana. Menkes juga meminta kepada tim cadangan kesehatan tersebut untuk bisa terdaftar dan terregistrasi agar memperkuat pengalaman anggotanya dengan diberikan pelatihan dalam menangani bencana ke depannya. Oleh karena itu memang harus kita persiapkan dan kita latih dengan baik. Karena begitu ada bencana, kita harus bisa segera mengirimkan tim untuk penanganan bencana itu dalam waktu yang sangat cepat untuk bisa mengurangi hilangnya nyawa dari saudara-saudara kita. Untuk itulah saya merasa bahwa perlu sekali Indonesia mempersiapkan tim cadangan kesehatan untuk bisa menangani bencana. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog menguatkan kualitas pengelolaan keuangan demi MDB yang lebih sehat bersama rekan kami Mona Azharenisa sesaat lagi.